Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan. Bersama saya, Pastor Kukuh. Kali ini saya akan tetap menyampaikan tema yang berkaitan dengan Christmas, Natal, yaitu tentang A Light from Heaven, sinar dari surga. Ketika Yesus akan lahir, itu ditandai bahwa ada nubuatan-nubuatan tentang terang dunia yang akan datang. Lalu kemudian juga ada bintang yang bersinar sangat cerah di langit sebagai penuntun daripada orang-orang Majus dan para gembala di padang Efata, kemana mereka akan pergi karena Sang Juru Selamat telah datang. Bahkan Yesus sendiri digambarkan dengan bintang fajar. Ada cahaya yang menerangi dunia. Yesus, Christ Jesus is the light of the world. Dia adalah terang dunia. Maka dari itu saya akan sampaikan tentang a light from heaven ini. Ada power, ada kuasa yang dahsyat, bukan hanya menjadi histori mengubahkan kehidupan banyak orang, tetapi juga di dalam kehidupan kita hari ini. Dalam kisah para rasul pasal 9 ayat 1, 2, 3 saya akan baca. Mungkin saudara berpikir, bagaimana kita bisa menemukan berkat Natal kalau ngambil ayatnya dari kisah para rasul? Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan bisa menemukan Yesus, menemukan tentang berkat Christmas. Dan itu sudah saya meneliti dari Kejadian sampai Wahyu. Berkat kehadiran Kristus itu luar biasa di sana berkatnya. Nah, ayo kita melihat. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dikatakan Saulus terus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saulus adalah seorang yang tidak percaya Yesus. Saulus tidak percaya Yesus, namun dia juga bukan hanya tidak percaya, tapi menganiaya, mengancam, membunuh orang-orang yang percaya Yesus, pengikut Yesus pada waktu itu. Bahkan dia menghadap imam besar untuk apa? Ayat yang kedua, meminta surat untuk pergi kepada para pemimpin sinagoga di Damaskus, supaya jika menemukan orang baik pria maupun wanita yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa membelenggu dan menyeretnya ke Yerusalem. Jadi Saulus ini meminta otoritas, kuasa daripada para pemimpin sinagoga di Damaskus, para pemimpin gereja ya pada waktu itu, untuk apa? Dia berkata untuk menemukan orang baik pria dan wanita yang percaya Yesus untuk dibelenggu, diseret. Artinya gini, cari data. Mana nih orang Kristen? Datanya, saya minta data. Lalu dari data itu didatangi rumahnya kah, ke tokonya, pekerjaannya, untuk dianiaya, diseret, dibelenggu ke Yerusalem. Jadi dia ini betul-betul mengejar orang yang tidak percaya Yesus pada waktu itu. Tetapi ayat yang ketiga dikatakan dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. Tiba-tiba ada apa? A light from heaven, cahaya. Dan dari cahaya itu, kena cahaya itu dia rebah ke tanah, ayat yang keempat, dan mendengar suara yang berkata kepadanya dari dalam cahaya itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa dia? Yesus Kristus. Ayat yang kelima, Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Sia-sialah bagimu melawan aku. Yesus, dia adalah terang. Betul-betul terang, bukan secara roh saja, tapi menerangi kehidupan seorang yang berdosa bernama Saulus. Ternyata Christmas adalah a light from heaven. Natal itu adalah kedatangan Yesus dari surga yang menerangi dunia yang mana? Orang berdosa. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Dia disebut sebagai juru selamat dunia. Orang berdosa kena terang Kristus, dia rebah ke tanah, dia bersujud, artinya dia tidak tahan terhadap kemuliaan Tuhan. Saudara, terang itu mencahayai, menyinari, menerangi orang berdosa. Akan diterangi akan perbuatannya. Kamu salah, kamu berdosa.
Makanya setiap orang ketemu Yesus itu pasti alami pertobatan, didorong untuk bertobat. Karena apa? A light from heaven. Nah, Christmas itu Yesus sedang menerangi dengan cahaya surga, yaitu pribadinya, bahwa dosa dunia itu sedang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menyelesaikannya. Hari ini terang itu bukan lagi pribadi Yesus yang datang seperti cahaya seperti Saulus itu, walaupun ada beberapa orang yang secara khusus memang didatangi. Beberapa waktu yang lalu saya juga ditemui oleh seseorang yang dia di kamarnya didatangi cahaya katanya. Lalu dari cahaya itu ada sosok dan berkata, ikutlah aku. Lalu sejak itu dia datang ke gereja dan akhirnya minta dibaptis. Saya berkata, kamu tahu siapa itu? Ya, aku Yesus. Padahal dia bukan orang Kristen. Didatangi sendiri cahaya. Walaupun ada orang-orang seperti itu, memang tidak semua orang-orang yang mungkin dipilih oleh Tuhan untuk melihat cahaya itu. Tapi hari ini cahaya itu sudah tidak lagi dipertahankan untuk Yesus sendiri. Tetapi Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kitalah terang itu. Filipi 2 ayat 14-16 dikatakan, kerjakanlah segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan, agar kamu, ayat 16, tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat, sehingga kamu bersinar. Lihat, sehingga kamu bersinar. Hari ini untuk saudara bersinar, bercahaya. Apakah kita harus berkata, percayalah Yesus? Wah, bisa diusir oleh agama lain, saudara. Nggak berhikmat. Simple. Cuman berkata, kerjakanlah segala sesuatu tanpa keluhan dan tanpa perdebatan. Ada saudara yang sedang mengeluh terhadap apa yang disuruhkan kepadamu oleh orang tuamu kah, pemimpinmu kah, atasanmu kah, atau engkau mau bekerja itu ngeluh aja. Duh, udah bekerja keras, gak ada hasil, gak punya duit lagi. Aduh, gini-gini ada saja. Aduh, kok macet sini. Wajar engkau mengeluh. Tapi please, bagaimana cahayamu bersinar? Firman Tuhan katakan, kerjakanlah segala sesuatu tanpa keluhan dan tanpa perdebatan. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara? Bukankah dia terang hari ini menyinarimu, supaya engkau mengerjakan segala sesuatu tanpa perdebatan, keluhan. Berikut dikatakan, sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Bintang itu bersinarnya di tengah kegelapan. Bintang itu tidak punya cahaya. Dia dapat cahaya dari matahari. Dari matahari kenalah bintang itu. Lalu dia memantulkan cahaya itu di tengah kegelapan. Sang matahari, Yesus Kristus. Hari ini Christ in you, you are in Christ. Engkaulah yang diharapkan oleh dunia. Sinar itu menjadi saksi. Saksi Kristus. Menjadi the ambassador of Christ. Duta-duta Kristus menjadi saksi. Simple firman Tuhan katakan bagaimana kita bersinar menjadi cahaya melalui Christmas ini. Biarlah Kristus bukan hanya menjadi juru selamatmu saja. Dia lahir di Bethlehem. Kemudian dia menjadi juru selamat kita di atas kayu salib, mati, mencurahkan darahnya, kita dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Namun hari ini sinar itu kena kepada saudara. Seperti ini di depan saya ada cahaya yang terang. Wajah saya terang, saudara bisa lihat nih di layar saudara, karena ada cahaya yang menyinari saya. Coba kalau dimatiin, nggak kelihatan wajah saya. Saudara-saudara bisa melihat saya. Engkau bisa dilihat oleh orang dunia ketika engkau, simple tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan segala sesuatu tanpa keluhan, tanpa perdebatan. Ngomel saudara itu didengar orang. Nah, mulut saudara yang itu dilihat orang. Agar engkau tidak bercela. Ayat yang ke-16 Filipi 2 ayat 16 dikatakan, sambil memegang teguh firman kehidupan, supaya aku dapat bersukacita pada hari Kristus. Tujuannya untuk itu, bahwa aku tidak berlari sia-sia ataupun bersusah payah dalam kesia-siaan. Dunia ini penuh kesia-siaan, kata pengkhotbah. Supaya engkau tidak berlari sia-sia, biarlah dirimu menjadi cahaya, bersinar, sehingga engkau bisa bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila tak saatnya nantiku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terang Kristus ada di dalammu. Nanti kita ibadah Natal menyalakan ada candlelight. Sekarang bukan pakai candle tapi pakai handphone light. Nyanyi mana saudara, malam kudus, di tengah lampu dimatiin semua. Lambang daripada terang telah datang dan terang itu ada padamu. Hari-hari ini sedang viral di Indonesia. Ada yang berkata, es tehmu masih ada ya? Yodolen ngomongnya. Mestinya saudara, ketika dia bersinar sebagai orang yang dihormati, penyampai kebenaran, kemudian namanya jadi jatuh. Ternyata walaupun mungkin maksudnya benar, tapi penghakiman netizen itu jauh lebih kenceng. Sehingga memang ketika penjual es teh itu ketika diolok begitu malah dapat simpati dari banyak netizen, dan dia diberkati banyak hal secara fisik, baik keuangan maupun mungkin umroh atau sebagainya. Saudara, karena apa? Dia kok menjadi celah? Karena tidak bersinar melalui perkataannya. Mungkin maksudnya benar kalau dilihat dari keseluruhan, ada yang memotong video itu. Tetapi saudara, orang kalayak umum melihatnya kok gak oke. Tuhan juga tidak mau engkau, mungkin maksudmu benar, tetapi terang Tuhan menyinari dirimu supaya engkau dilihat orang. Itu dikatakan agar kamu tidak bercela, ayat 15 Filipi 4 tadi. Tidak bercela, tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim, sebagai the children of God. Bukankah saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan? Walaupun mungkin maksud kita benar, tetapi biarlah Roh Kudus menuntun perilaku, perkataan, perbuatan kita, sehingga betul-betul terangmu, kehidupanmu menjadi berkat bagi orang. Kesimpulannya adalah melalui Christmas ini, a light from heaven, sinar dari surga menyinarimu, yaitu Kristus yang telah lahir di Bethlehem. Dia mati ganti dosa kita diampuni. Terangnya menyinari kita supaya engkau bersinar seperti bintang di langit, kata firman Tuhan. Supaya kamu bersinar di antara mereka yang ada di dalam kegelapan. Karena the love of Yahweh, kasih Bapa Yahweh, itu telah menyinarimu supaya engkau mengasihi orang-orang yang lain. Kalau engkau sebagai orang yang berdosa, sangat dicintai, sangat dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau juga mengasihi mereka seperti sinar kasih Tuhan yang mengasihimu. Yesus HaMasiah, bless you.